Dua-duanya diangkat? Alhamdulillah. Saya berhadapan dengan orang yang lagi sehat walafiat. Selamat datang di Jens Imut Channel. Medianya edukasi, motivasi dan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ada Kocap Kabupaten Bogor. Pasti dengan tangan begini. Ya, kenapa harus dengan ibu jari? Kenapa harus dengan jempol? Karena biasanya di dalam sebuah organisasi itu, kalau saya boleh menggunakan analogi 5 jari di tangan kita, biasanya ada orang yang berkarakter jempolan, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang paling ngerti, paling paham. Pasti dengan disimbolkan dengan ibu jari ya. Dan karakter berikutnya seperti jari tengah. Jari tengah ini kalau bentuknya begini mungkin tidak membahayakan. Tapi gimana kalau dibalik? Ini bisa memicu keributan. Ya, jadi pakil. Iya. Ada juga karakter seperti jari tengah. Orang ini kadang-kadang pro ke sini, pro ke kanan, pro ke kiri. Adanya di tengah-tengah. Artinya dia kadang-kadang tidak punya pendirian yang tetap. Maka dengan maskot macan ini menunjukkan bahwa Kocap menginginkan adanya kekuatan, kegagahan dalam mencapai 5 sasaran akhir yang ingin dicapai tadi. Dari 5 misi pencapaian dengan tagline pasti hebat, pasti itu merupakan singkatan dari Pancasakti, 5 kekuatan, 5 keinginan, 5 harapan. Hebat itu ini juga merupakan singkatan dari kepanjangan humanis, peduli, excellent ya, ulung atau unggul, berani atau tegas, gesit juga bisa diartikan tegas, dan top itu teratas. Ini menjadi semangat Kocap periode sekarang. Misi pasti hebat, seperti yang dikatakan ada 5, salah satunya adalah kualitas dan rasio pembina dan peserta didik. Apa goalnya? Mencapai 10.000 pramuka Garuda dan 15.000 pembina lulusan kursus baik KMD, KMR atau KPD atau KPL. Menjadi target utama kita 10.000 pramuka Garuda, 15.000 pembina lulusan kursus. Visi dan misi progres pencapaian pasti hebat sampai saat ini. Yang pertama, kualitas serta rasio pembina dan peserta didik dari 5 visi misi yang tadi. Di bidang organisasi ini sudah mencapai 60%. Di bidang diklat dan penelitian 41%, bidang kepramukaan dan saka 32%. Ini memang agak paling kecil pencapaian bidang kepramukaan dan saka. Di bidang humas dan abimas 37, bidang administrasi keuangan, kerjasama dan usaha 47%. Bidang kerjasama kita sudah mencapai tahun ini sudah 7 kerjasama yang sudah kita lakukan dengan dinas instansi, termasuk dengan perusahaan untuk pencetakan kartu tanda anggota atau KTA. Kita juga sudah mengadakan kerjasama dengan catering. Mungkin kakak sekarang di Keluaran sudah ada sosialisasi pembuatan KTA yang dikerjasamakan dengan catering. Di bidang Bina Muda, progres yang sudah kita capai, peningkatan jumlah minat anggota Pramuka Siaga, Penggalang Penegak dan Pandega dalam menempuh Pramuka Garuda. Di tahun 2022 Siaga sudah mencapai 1.395, penggalangnya yang Siaga 1.395, yang penggalang 1.945, yang penegak 800, pandega 13 orang. Emang pandega cenderung sedikit minat Pramuka Garudanya. Ini
terobosannya yang harus dilakukan oleh kita memang kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Kabupaten Bogor untuk bisa membentuk Racana yang sekarang sudah ada itu di IPB, di Juanda. Padahal di Kabupaten Bogor banyak kampus-kampus yang berpotensi untuk bisa dibuat di Usdipan Racana. Sampai dengan tahun 2022 kita mencapai 4.153 orang pramuka Garuda, sehingga target yang harus kita capai sampai dengan 2025 kekurangannya 5.847. Tapi ini belum terupdate pencapaian pramuka Garuda tahap pertama di tahun 2023. Itu orang kemarin itu apa? 4.000 berapa ya Kak Desi? Saya agak lupa. Yang tahap pertama 2023 ada 400 nyampe 500-an ya kurang lebih ya, pramuka Garuda di tahap pertama. Karena memang belum masuk ke sini. Update data ini masih di tahun 2022 akhir. Berarti kalau di tahap pertama kemarin kita sudah mencapai 500, kekurangannya 5.347. Nah ini menjadi PR kita sampai dengan 2025 sehingga mencapai 10.000 pramuka Garuda. Dari jumlah anggota muda sebanyak 372.000 sekian, untuk mencapai rasio minimal 1 dibanding 32, maka diperlukan pembinaan kursus mahir dasar sebanyak 11.643. Sementara kita targetkan pramuka Garuda itu pembinaan kursus itu 15.000 ya, supaya pencapaian rasio ideal 1 dibanding 32, artinya 1 orang pembina membawahi 32 orang peserta didik. Ya. Kalaupun ada meleset-melesetnya dari 15.000 ya sampai ke 12.000, berarti kan sudah melebihi target rasio ideal ini. Jumlah pembina lulusan kursus sampai tahun ini KMD ada 3.524, KML 435, KPD 79, KPL-nya 44 orang. Ditambah lagi yang tahun ini sudah ada yang KPD 12 orang. Ditambah lagi yang baru mau besok di Sukabumi ada 11 orang. Ini belum masuk ke data ini karena memang kegiatannya belum berjalan yang tahun ini di Sukabumi. Ada 11 orang dari Kabupaten Bogor. Tinggal kakak yang sudah KML, kapan mau KPD? Kalaupun menjadi pelatih itu menjadi orang gila. Karena kalau sudah jadi pelatih sudah tidak ingat waktu lagi, ingat keluarga, kapanpun harus ditugaskan melatih, ya harus siap. Belum lagi meninggalkan tugas pokok. Bidang organisasi dan hukum, kita sudah melaksanakan Bintek Sekran di tahun kemarin. Ya, bimbingan itu sekretaris suara, isinya terkait dengan sistem administrasi partai. Ya, karena sekarang ini sudah ada terupdate terkait dengan Sismintir. Ada format-format yang sedikit berubah, tapi pada dasarnya format-format itu hampir sama dengan yang PP tahun lalu. Yang tahun ini hanya ada sedikit revisi ya, terkait dengan Sismintir. Dan hanya satu-satunya organisasi yang tertib administrasi hanya ada di Pramuka. Kakak, terima kasih. Sampai di sini mungkin ada yang bertanyakan terkait program Barca. Sekarang saya tanya, sepanjang apa yang dilakukan oleh Barca selama mungkin sekarang sudah mau hampir 3 tahun ya, apakah sudah dirasakan sama kakak-kakak kebermanfaatannya? Kalau ada yang belum, saya malah senang. Kira-kira apa kebermanfaatan WhatsApp yang belum terasa oleh kakak-kakak sehingga ini menjadi evaluasi kami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore, saya posisi. Kemudian sama kakak yang tadi saya belum sempat motor baru. Itu pancawarsanya banyak banget. Saya baru 1 ini. Saya baru 3. Sengaja 3. Saya kalau pancawar saya banyak menunjukkan tua. Tapi lebih masih dari muda kalau baru 3 Pak. Yang pertama saya
Yang utarakan adalah alhamdulillah saya dari Kuala Lumpur Sindur. Saya bernama Tri Gunardi, ditugaskan dari SMA Nurul Falah. Diutus oleh Kak Eno, ada 9 orang, salah satunya saya adalah anggota Tugas. Apa yang Bapak nyatakan, apa yang Kakak nyatakan, Kakak Kosasi, bagaimana setelah 3 tahun itu yang dirasakan dari pihak keluarga. Alhamdulillah saya sudah ikuti yang namanya IG-nya Kocar. Kemudian ketika Kakak bilang titipan, saya langsung lihat. Saya langsung lihat langsung. Insya Allah kita harus respect ya, karena sekarang memang Jangan lupa subscribe. Sudah saya subrek. Tapi pas saya lihat belum ada ini, baru foto ininya belum diupload ini. Mungkin saya ingin menyatakan ada live-nya ya. Oh siap. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah ketika itu kita sudah melaksanakan yang namanya musrah sama Kano. Alhamdulillah Kak Warsyad hadir dan kita sangat antusias dan berbangga sekali karena tumbuh kembangnya pramuka di Kuala Gunung Sindur. Dan setelah momen seperti itu maka ketika sedang berkembangnya, ketika sudah kita rasakan, bahkan kita dapat subsidi kamera dan laptop, walaupun ya minimal ya gitu kan, sudah ada. Dan yang perlu saya pernyatakan adalah saya ingin adanya pressure atau penekanan bagaimana ketika sebuah kegiatan atau sebuah lembaga yang disebut Raja Muda Karana ini kedepannya lebih kepada mungkin ke bahasanya high tech gitu ya. Artinya bagaimana SDM kita disosialisasikan untuk mengaplikasikan, memaksimalkan misalnya media-media yang ada. Bahkan mungkin salah satu yang efeknya adalah game buat anak. Nah, mungkin itu terlalu jauh ya. Yang pertama intinya adalah saya ingin menyatakan bagaimana karakter atau sebuah lembaga pramukaan Kuartir atau Kabupaten Bogor ini bisa mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang minimal. Yang pertama kita punya IG minimal di Kuaran kita bisa upload, dan salah satu efeknya saya bisa merasakan itu adalah KPA. Ketika di sana, ketika kita telusuri dan kemudian kita berbicara dengan pihak kepala sekolah, alhamdulillah SMA Nurul Falah sudah lebih dari 200 siswa untuk mengikuti atau mendaftarkan cakupan anggota. Karena itu ketika saya baca redaksi suratnya itu tingkatan nasional. Nah, kemudian ada barcode, walaupun kita belum ke barcode, walaupun kita belum punya upaya gitu. Dan inilah salah satu yang saya rasakan, artinya apa? Memang yang di atas sudah melaksanakan. Kemudian sosialisasinya yang saya harapkan bagaimana ke bawah. Dan apabila seperti itu, karena ini kegiatan lembaga, saya ingin menyatakan bahwa esok kita akan menemui hari 1 Juni PHB. Adakah kegiatan misalnya sosialisasi dari penerapan pusat data minimal, misalnya yang sering diadakan di dinas itu ada Zoom meeting ataupun ada hal-hal lain, webinar. Nah, ketika itu ini yang saya ingin saya ingin merasakan kembali girohnya, semangatnya kepramukaan minimal. Ada yang berbasis misalnya kayak seperti itu. Artinya apa? Kita mengisi kekosongan waktu di sela-sela waktu luang kita. Dan seperti itu. Dan inilah yang ingin saya nyatakan kepada pihak keluarga, bagaimana kita memaksimalkan apa yang ada, memaksimalkan yang namanya tingkat mulai dari atas sampai ke bawah. Memang saya lihat di IG WhatsApp itu ramai sekali kan. Tapi ketika saya sebagai pembina yang merasakan hanya peraturan kebijakan pakai seragam Kamis, ya tanggal 14 kita seragam itu aja regulasi. Dan saya harapkan kedepannya mudah-mudahan insya Allah mari kita bersama kita tingkatkan giroh kita yang namanya sama-sama mengamalkan agar lebih maksimal. Terima kasih. Akhirul kalam, astagfirullah khairah. Perjuangan dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kakak boleh dilihat pasangannya dari atas sampai ke bawah, dari ujung rambut atau dari kerudungnya sampai ke sepatunya. Dilihat, diperhatikan. Ayo diperhatikan, dilihat secara detail. Sudah dilihat, sudah diperhatikan. Nah, sekarang kira-kira menurut kakak udah pantas belum jadi pembina pramuka?
Sudah ya? Baik. Selanjutnya kakak-kakak, salah satu dari kakak-kakak sekarang balik kanan. Salah satu dari kakak balik kanan. Oke. Nah, kakak yang balik kanan tadi, silakan lakukan satu perubahan di penampilannya. Silahkan kakak lakukan satu perubahan yang ada di bajunya, di pakaiannya, kerudungnya, kacunya, ringnya, aksesorisnya, boleh apa saja, satu saja perubahan yang kakak lakukan. Sudah? Oke, sekarang balik kanan. Balik kanan. Silakan sekarang yang kakak yang tadi nggak balik kanan, silakan diperhatikan lagi kira-kira perubahan apa yang ada di pasangannya. Sudah, kakak, perubahan apa yang ada di kakak ini? Tidak ada. Kira-kira apa yang kakak ubah? Nggak terlalu kelihatan ya. Oke, sekarang kakak tadi yang balik kanan kakak ya. Apa perubahan yang ada di sini kakak? Kerudungnya kenapa? Awalnya gimana? Ke bawah, sekarang dinaikkan, betul? Keren. Sekarang laki-laki yang kakak ini. Balik. Oh, Tadi rapi sekarang apa perubahannya? Makin gak rapi. Sekarang rapi. Agak rapihan. Ya, apanya? Yang berubah apanya? Oh, bajunya agak dikeluar sedikit. Benar ya? Benar ya? Padahal kan ini agak kancing. Oke, kakak-kakak dari permainan yang sederhana tadi, kira-kira kakak mau melakukan perubahan. Tujuan akhir gerakan pramuka yang ingin mencetak generasi muda yang berkarakter, berbudi pekerti, ini bisa tercapai. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.